Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisa fundamental ya dengan menggunakan price earning ratio ya, price earning ratio. Jadi ini adalah salah satu metode fundamental yang sangat efektif sekali ya. Kemudian price earning ratio ini saya gabung dengan metode statistik ya, standar deviasi. Ya, ini untuk lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Jadi karena kalau data statistik itu kan bisa memprediksi ya, asal datanya itu mencukupi, cukup lengkap ya. Jadi saya menggunakan kombinasi dengan standar deviasi. Kemudian juga data ini saya tarik 10 tahun ke belakang sehingga bisa mencerminkan apa yang telah terjadi selama 10 tahun ke belakang. Baik, saya akan menggunakan Stockbit Pro ya. Jadi saya sekali lagi tidak di-endorse oleh Stockbit Pro, tetapi Stockbit Pro ini saya sangat suka karena data-datanya cukup lengkap dan cukup komprehensif ya. Kita menggunakan berbagai macam metode itu bisa. Dan ini metode price earning ratio featuring standar deviasi ini sering saya gunakan ya. Dan keakuratannya cukup tinggi. Ketika saya masuk dengan dalil-dalil yang sudah disepakati, ternyata juga menghasilkan cuan yang lumayan ya. Baik, saya akan share ini. Semoga Bapak Ibu juga bisa menggunakan metode ini. Oke, saya akan share terlebih dahulu ya tampilan Stockbit saya. Jadi ini adalah Stockbit edisi Pro ya. Jadi ini hanya bisa dinikmati ketika kita melanggan juga. Makanya Bapak Ibu ya, kita ketika melihat channel saya, kemudian channel saya ini bisa diakses cuma-cuma, hanya butuh kuota, makanya jangan segan-segan untuk untuk subscribe ya. Sekali lagi jangan segan-segan untuk subscribe dan sebagainya karena itu penting ya. Baik, ini adalah Stockbit Pro karena ini penting untuk perkembangan channel saya ke depan. Baik itu ya, ini Stockbit Pro edisi Pro ya. Jadi ini bisa didapat dengan melanggan atau menjadi nasabah Sima Sekuritas tetapi dengan equity tertentu ya. Kalau equity-nya tidak mencukupi ya otomatis menjadi edisi biasa saja. Baik, yang saya akan lakukan di sini, saya lakukan langsung kedua emiten ya, emiten yang cukup mewakili dan bisa untuk analisa metode price earning ratio ya, dikombinasi dengan standar deviasi. Itu ada syaratnya soalnya. Jadi rumus price earning ratio kan adalah price atau harga saham dibagi dengan earningnya. Ya, jadi yang kita dapatkan kan data pairnya. Kemudian kita nanti berbandingkan dengan earningnya. Nah, untuk ini bisa harganya itu bisa kemungkinan besar naik, maka harus ada kesepakatan. Jadi earningnya harus konsisten atau naik. Tapi kalau earningnya itu naik turun, maka data ini menjadi tidak valid ya. Jadi kan rumusnya pair sama dengan price dibagi dengan earningnya. Berarti pairnya itu berbanding lurus dengan price-nya dan berbanding terbalik dengan earningnya. Nah, ketika earningnya itu stabil, cenderung naik, maka dan pairnya itu cenderung turun, maka otomatis price-nya akan naik ya. Seperti itu ya. Ini rumus gampang ya. Nanti bisa di otak-atik sendiri. Jadi kita mengharapkan pair-nya itu turun ya. Pair-nya itu semakin menurun dengan earning-nya yang stabil atau naik, maka price-nya akan
menjadi mengikuti ya. Coba kita lihat di sini dulu ya biar gampang ya, biar cepat mengerti. Ini saya sudah membuat untuk ICBP. ICBP datanya adalah saya menggunakan price earning ratio plus ini yang paling bawah adalah minus 2 standar deviasi, kemudian yang ini minus 1 standar deviasi, kemudian ini rata-ratanya, kemudian ini PI plus 1 standar deviasi, dan ini PI plus 2 standar deviasi. Kemudian yang hijau ini adalah current PI-nya. Jadi pergerakan PI-nya sampai dengan saat ini. Kemudian supaya mewakili saya pakai yang 10 tahun. Ini adalah riwayatnya untuk ICBP. Nah, ketika apa artinya plus 2 standar deviasi? Ketika plus 2 standar deviasi itu artinya harganya kemungkinan besar 97% dia akan turun karena sudah menyentuh di plus 2-nya. 97% dia akan turun. Kemudian kalau yang PI plus 2 itu 84% kemungkinan akan turun. Kemudian kalau yang min, yang rata-rata, maka kemungkinannya adalah 50-50. 50% naik, 50% turun. Demikian juga sebaliknya kalau yang minus 1, berarti kemungkinan dia 84% naik. Kemudian kalau yang minus 2, 97% kemungkinan naik setelah menyentuh garis ini. Jadi kita lihat aja ya, ini riwayat selama 10 tahun. Coba kita lihat ini ya pada tahun di tahun 10 tahun yang lalu, berarti tahun 2010 kita lihat ya, dia berada di pas di atasnya minus 2. Kemudian dia ke plus minus 1, lalu dia turun ya, turun sampai menyentuh di ini, coba ya yang di warna violet ini. Nah, dia ketika menyentuh ini kemungkinannya 97% dia naik. Nah, benar kan dia naik, langsung naik bahkan sampai tinggi ya di sini ya. Itu di tahun 2011 naik sampai menyentuh PI plus 2 standar deviasinya. Nah, ketika menyentuh ini maka kemungkinan dia akan turun. 97% turun. Nah, ini turun. Kalau yang di min-nya ini bisa naik, bisa turun. Kemungkinannya sama ya antara naik dan turunnya. Dan ini naik sedikit, kemudian menyentuh sampai ke plus 1-nya, turun lagi, kemudian menyentuh ke min-nya, kemudian naik lagi ke atas, menyentuh di 2 ini pasti kemungkinan turun. Dan seterusnya seperti itu ya Mbak Cahaya. Dan kalau kita lihat di sini ternyata sekarang current per price earning-nya, price earning ratio-nya untuk ICBP itu sudah berada hampir di bawah, hampir menyentuh PI rasio standar deviasi minus 2. Jadi bisa untuk saatnya untuk beli ya pada saat sekarang. Price-nya saya hilangin ya sengaja, kalau ini adalah price-nya. Nah, kalau muncul price-nya itu agak crowded ya. Kalau kita lihatnya grafiknya agak crowded, ini price-nya. Nanti kita lihat di PI rasionya saja, PI rasio, current PI rasionya. Dan ini sudah menyentuh, jadi saatnya beli di sini. Karena biasanya kalau sudah menyentuh di, atau menunggu lagi boleh, ya, menunggu lagi boleh sampai dengan menyentuh di 1461. Kalau saya sih sudah beli mencicil di sini ya. Menunggu lagi boleh 1461, maka ini kemungkinannya 97% kemungkinan akan naik ke atas. Seperti itu. Dan ini kita harus cross check dulu ya, karena tadi saya menyebutkan PI rasio rumusnya sama dengan price dibagi dengan earning. Ya. Jadi rumus ini akan berlaku jika earningnya itu stabil cenderung naik. Tapi kalau earningnya itu naik turun itu tidak berlaku. Makanya saya pilih di sini ICBP ya. Coba kita cek
data fundamentalnya ICBP untuk earning-nya. Kita cek ya. Nah, ini ICBP benar. Kita lihat earning adalah laba ya. Laba tahun berjalannya, coba kita lihat grafiknya untuk ICBP. Nah, ini dia mulai dari 2008 ya, konsisten naik ya, bertrap seperti tangga. Artinya dia memenuhi syarat. Jadi kalau earningnya naik, karena berbanding terbalik tadi ya, maka sedangkan pernya turun, maka price-nya akan naik, dipastikan naik. Jadi ICBP memenuhi syarat untuk beli di harga per yang sekarang. Oke, kemudian kita lihat untuk Indofood. Indofood perusahaan induk dari ICBP, kita lihat ya ini sama ya, ini menggunakan metode price earning ratio kombinasi dengan statistik standar deviasi. Sama ya, ini yang minus 2 standar deviasi, minus 1 standar deviasi, min plus 1 standar deviasi, dan plus 2 standar deviasi. Ini juga sama ya, ketika menyentuh minus 2 standar deviasi, maka kemungkinan 97% naik. Sebaliknya kalau menyentuh plus 2 standar deviasi, 97% turun. Kalau yang di minus 1, plus 1 dan minus 1 ini, plus 1 maka dia akan 84% turun peluangnya. Kalau yang di minus 1, 84% naik. Kalau yang di min di rata-ratanya 50% naik, 50% turun. Nah, seperti itu coba kita lihat riwayatnya. Ini juga saya ambil 10 tahun. Ya, jadi emitennya harus cukup punya pengalaman yang lama ya, minimal 10 tahun atau 5 tahun. Nah, kita lihat di sini pada tahun 2008 ya, ini kita lihat dia berada di minus 1. Minus 1 ini berarti kemungkinan 84%-nya naik, dan naik dia. Terus balik turun lagi di sini ya, sampai dia di minnya dia 50% naik, 50% turun, dan ternyata naik. Kemudian turun, balik lagi, dan ini ketika dia di plus 1 pada tahun berapa ini? Tahun 2011 ya. 2011 sudah tinggi-tingginya itu plus 2 standar deviasi pernya, masih sempat naik lagi ya, kemudian dia langsung turun. Nih, jadi kalau sudah plus 2 itu artinya 97% turun. Dan benar, walaupun masih naik lagi ya, tapi akhirnya dia turun. Nah, seperti itu. Dan di harga sekarang ini juga untuk INDF ternyata sudah menyentuh minus 2 standar deviasi untuk pernya. Nah, ini kalau saya tampilkan price-nya, nah ini price-nya ini ya. Jadi agak ruwet bacanya, agak crowded bacanya ya. Maka saya hilangkan. Nah, sekarang tinggal kita cek bagaimana dengan earning-nya. Kita lihat ya earning-nya untuk ini ICBP, yang sebelahnya INDF ya. Coba kita lihat. Coba kita lihat untuk IC INDF. Bentar ya, ini ketutup ini. Kena lagi. Bentar, tunggu dulu bisa tertampil ICBP, INDF ya, yang saya kenal. Nah, INDF kita lihat dari tahun 2010 tahun ke belakang ya, 2015 lah itu, kita lihat laba bersih yang tahun berjalannya naik apa enggak. Dan ternyata benar, sejak 2008 dia naik konsisten membentuk trap ya, sempat turun di 2013 dan 2015, tapi turunannya tidak signifikan, kemudian naik lagi. Sehingga ini juga memenuhi syarat, artinya ketika dia sudah menyentuh minus 2, kemungkinan besar harganya akan naik. Oke, demikian ya Bapak Ibu sekalian sharing saya, salah satu metode yang sangat akurat sekali, tingkat akurasinya cukup tinggi ini. Selama ini saya pakai cukup tinggi tingkat akurasinya. Nah, silahkan dipakai data ini dengan disclaimer mode on ya.
Oke, saya akhiri sampai di sini. Salam cuan, happy profit, salam sehat pada masa pandemi. Jangan lupa klik subscribe dan like ya untuk berkembangnya channel saya ini. Terima kasih.